Ibu saudara-saudara sekalian, pada hari ini saya sungguh sangat bergembira bahwa kita telah meresmikan secara resmi Rumah Susun Jagakarsa Jakarta Selatan. Tadi dilaporkan oleh Kepala Dinas Pak Keli bahwa jumlahnya 723. Dari 723 itu 3 untuk disabilitas, 720 untuk warga pada umumnya. Secara khusus saya ingin menyampaikan kepada saudara-saudara sekalian bahwa tadi sengaja saya bertanya kepada yang sudah beruntung mendapatkan apakah di dalam memperoleh ini ada yang disebut middleman atau orang-orang yang menawarkan untuk bisa mendapatkan itu, dan alhamdulillah dari yang saya tanyakan betul-betul mereka mendapatkan dari aplikasi si Rukim. Dan karena saya mendengar berbagai keluhan, saya sudah minta untuk si Rukim ini dilakukan perbaikan, dan bismillah nanti 2 minggu lagi mudah-mudahan aplikasi ini lebih terbuka, lebih transparan, dan lebih baik, lebih cepat merespon masyarakat. Dan kalau memang tidak memenuhi syarat yang disyaratkan, maka dalam waktu 2 minggu bisa diketahui. Baik. Sehingga dengan demikian itulah yang betul-betul saya harapkan, dan pemerintah DKI terus akan melanjutkan untuk membangun rumah susun karena ini merupakan bagian dari tanggung jawab kami untuk menyediakan rumah yang layak huni. Untuk itu pembangunan berikutnya ada di Rorotan, Padat Karya, dan juga revitalisasi Rusun Marunda. Saudara-saudara sekalian, kenapa ini kami prioritaskan, dan berkali-kali Bapak Wagub juga meminta untuk yang seperti ini menjadi prioritas kami, termasuk kalau dilihat sudah bangunan ini sama sekali udah nggak ada kabel yang keleleran. Keleleran itu apa ya? Gantung-gantung. Dan ini sudah, karena itu juga menjadi bagian hal yang akan kami selesaikan yang kita sebut dengan SJUT. Dengan demikian maka mudah-mudahan ke depan Jakarta akan lebih baik, lebih rapi, dan Jakarta juga akan lebih ramah bagi siapapun untuk mempunyai hunian yang lebih baik. Yang terakhir dari saya, rumah susun yang seperti ini atau rusun seperti ini, persyaratan utamanya harus bisa dilengkapi, termasuk masjid, daycare, klinik kesehatan, perpustakaan, dan sebagainya. Untuk itu Pak Klik dan teman-teman, ini juga harus dipersiapkan dari awal supaya semuanya kita persiapkan yang baik, yang matang, yang membuat masyarakat itu merasa nyaman tinggal di tempat tersebut. Dan saya harus mengatakan dengan jujur, penghuni rumah susun ini pasti sangat beruntung dengan adanya jalan tol baru, sehingga dengan aktivitas mereka kemana-mana akan menjadi lebih mudah, lebih dekat, dan apalagi transportasi, infrastruktur, konektivitas ke selatan ini sekarang sedang kita rencanakan untuk kita perbaiki secara lebih rapi, lebih detail. Demikian yang ingin kami sampaikan. Kalau ada pertanyaan kami persilakan. Kita boleh masuk frame nggak Bang Ferry? Boleh main sih, bentar. Ini ada 2 cara pencegahan dan juga cara penanganannya. Untuk pencegahan saya sudah meminta, karena Kepala Dinas kemarin masih dirangkap dengan Damkar, sekarang Kepala Dinas Satpol PP, khusus Satpol PP, maka saya minta untuk berkoordinasi dengan aparat kepolisian untuk mencegah melakukan tawuran yang ada. Saya juga baru dari teman-teman sekalian bahwa yang biasanya yang melakukan tawuran itu
kondisinya tidak sepenuhnya dalam keadaan sadar, dan untuk itu operasi harus juga dilakukan untuk mencegah jangan sampai tawuran terjadi. Saya terus terang melihat di YouTube konten tawuran itu saya ngeri karena banyak yang membawa senjata tajam, dan untuk itu saya akan segera yang seperti ini akan kita tangani dengan cara tegas. Baik, terima kasih. Pak, soal transportasi umum Pak, soal yang Terakhir, kemarin kewajiban ada pejabat untuk wajib naik transportasi umum Pak ya di Rabu. Nah itu pelaksanaan gimana? Apakah emang semua sudah menuruti untuk naik transportasi umum? Apa ada yang naik kendaraan pribadi masih? Nah, jadi saya sudah memerintahkan kepada wali kota, seluruh wali kota, juga camat, juga instansi-instansi yang berwenang untuk itu, lurah, apabila ada ASN yang datang ke kantor naik kendaraan pribadi, apakah itu motor ataukah itu mobil, nggak boleh parkir di tempat itu dan harus diusir dan dinyatakan bahwa yang bersangkutan pada hari itu tidak masuk kantor. Dan ini sudah terjadi, salah satunya di Jakarta Selatan, ketika ada salah satu yang memaksa masuk, dan saya bersyukur Satpam di Jakarta, kantor wali kota Jakarta Selatan kemarin tegas sehingga mereka ditolak tidak bisa masuk. Tetapi untuk ada ibu-ibu yang sedang hamil dipersilakan masuk. Ini bagian dari aturan yang memang kita juga perbolehkan. Minggu lalu ketaatannya 96%. Minggu ini saya belum mendapatkan laporan, tapi tadi Kepala Dinas Perhubungan saya tanya langsung sudah meminta kepada seluruh OPD untuk melaporkan. Jadi angkanya akan segera ketahuan. Jadi untuk hal yang berkaitan dengan ASN menggunakan transportasi umum, kalau dulu mungkin setengah-setengah, kalau saya enggak, karena saya sudah mencontohkan sendiri kemarin pulang pakai ujung serong lengkap, semua orang jadi pengen foto. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita boleh masuk frame nggak Bang Ferdi? Boleh main sih, bentar.